mau sehat. Betul sekali. Kanker anak sedunia. Banjir produksinya. Biru-biru seperti Ya, itu ya dok biru-biru ya? itu ya, lebam biru itu. Iya. Keleprek kayak sarung Nggak aktif. ngono kayak ya. Sel darah putih memakan sel darah merah. Jadi setelah kejadian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ini kalau orang tuanya ini kena leukemia, ini anaknya ini salah satu anaknya ini pasti kena ini. Kata kiamat aja gue stres ya gitu. Selamat pagi Sobat Prima. Berjumpa kembali dengan kami di podcast Prima. Bincang Prima, saya mau sehat. Di sini saya Evi yang akan memandu bincang-bincang kita pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri. Pagi ini saya akan ditemani oleh Dr. Agung Nugroho Widi, spesialis anak. Selamat pagi Dr. Agung. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat, saya mau sehat. Betul sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Agung sudah berkenan hadir dengan kita untuk bincang-bincang sharing dokter nggih. Ya. Hari ini 15 Februari dok, yang diperingati sebagai Hari Kanker Anak Sedunia. Nah, sebenarnya apa sih dok? Leukemia atau kanker darah itu penyakit apa sih dok? Ya. Jadi sejak zaman dulu ya, jadi namanya kanker itu momok yang paling menakutkan. Betul. Momok paling sulit diselesaikan, dan diucapkan. Nah, salah satu kanker pada anak itu yaitu ada leukemia, kanker darah, yaitu adanya kelainan atau keganasan pada sel darah, terutama sel darah putih yang diproduksi di sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu juga akan banyak sekali produksinya di antara sel darah merah sama trombosit itu ya. Ya dok. Nah, satu yang mengalami kelainan yaitu sel darah putihnya sendiri. Dia akan banjir produksinya, kelainannya juga fungsinya akan berubah, dan itu akan menimbulkan banyak masalah. Kalau untuk tanda dan gejalanya ini seperti apa dok? Yang sering ditemui gitu dok? Ya, jadi gejalanya itu sangat kompleks, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan timbul gejala itu ya. Tetapi kita rangkum menjadi 4 gejala besar saja. Ya, dok. Yang pertama akan timbul ya, ini kalau rangkumannya 4 itu adalah 4P ya. Satu adalah pain. Pain itu udah nyeri di mana penderita tidak akan bisa mendeskripsikan nyerinya karena nyerinya juga sering berpindah-pindah sesuai dengan akumulasi sel darah putihnya di mana itu ya. Jadi ada pain nyeri, ada P satunya lagi adalah panas. Di mana anak ini akan sering timbul panas, sering timbul infeksi yang menyebabkan panas gitu ya. Dan diobati panas lagi gitu ya. Jadi ada panas. Satunya lagi ada perdarahan. Perdarahan P-nya satu perdarahan itu misalnya ada lebam-lebam di kulit, hilang di sini, muncul di tempat lain. Biru-biru seperti itu ya dok ya? Biru-biru itu ya, lebam biru itu. Terus ada bisa juga perdarahan gusi, terus bisa mimisen. Itu kan juga manifestasi dari perdarahan. Yang P satunya adalah pembesaran organ. Ya, jadi 4P tadi ya, mulai dari pain, panas, berdarah sama pembesaran organ. Pembesaran organ di sini sering terjadi karena sifat sel darah putihnya itu membelok atau tidak sesuai fungsinya, maka dia akan diselesaikan oleh sel-sel misalnya pembesaran liver atau hati ya, pembesaran limfa, terus ada pembesaran kelenjar getah beningnya. Jadi ada pembesaran organ, ada perdarahan, ada panas, ada pain ya, nyeri ya. Ada nyeri. Terus ditambah satu lagi, ada lagi yang gejala umumnya, satunya adalah misalnya terjadi gejala anemi. Anemi itu pucat, dengan konsekuensinya anak pucat, anak dengan kekurangan darah kan dia akan mengalami letih, lesu ya. Iya. Ngelemprek kayak sarung nggak aktif. kayak ya. Ya seperti itu, ada gejala anemi. Aneminya disebabkan karena produksi dari sel darah putih itu menekan pabrik produksi dari sel darah merahnya sendiri. Termasuk baik perdarahan tadi, trombositnya juga akan tertekan,
sehingga akan timbul produksi yang menurun dari trombositnya, terus timbul gampang terjadi berdarah. Kalau orang awam bilang sel darah putih memakan sel darah merah, seperti Ya, itu ya dok? Gambarannya ya gak koyo Istilahnya. dipangan ngono ya, gak dipangan tenan, tapi istilahnya seperti itu. Karena sel darah putihnya menonjol jumlahnya yang sangat banyak, sementara sel darah merah dan trombosnya sangat turun. Seolah-olah kan kayak dipangan ngono ya, seolah-olah. Untuk kasus leukemia ini insidennya ini gimana dok? Kejadiannya, angka kejadiannya ini seperti apa dok? Jadi yang namanya sudah hukum alam ya, hukum alam itu di mana penyakit yang sangat gawat, dia akan kejadian akan sangat kecil. Sangat kecil. Kecuali kejadian virus COVID kemarin ya. Nah luar biasa. Itu sangat banyak, sangat ganas, tapi kejadian sangat besar. Sangat besar. Kecuali itu aja. Yang lainnya enggak. Jadi kejadian sangat kecil sekali ya. Rata-rata di dunia itu sekitar 4 sampai 4,5 kasus dalam 100.000 kasus, 100.000 populasi kan timbul 4 orang. Kecil ya dok ya? Jadi di populasi dari 4 juta kan dari piro iya, banyak betul. juga. Jadi akan 40 orang ya, kecil juga. Tapi walaupun kecil ini kan ya juga menakutkan. Di sini ada ras kulit putih itu lebih tinggi daripada kulit hitam. Kenapa dok ini kok? Nah, itu. Nah, ini Makanya karena kenapa ini dok? Penyebab dari etiologi atau penyebabnya kita juga tidak tahu, idiopatik ya, kita tidak tahu pasti penyebabnya kenapa sih kok sel ini bisa menyimpang fungsinya. Makanya banyak dilakukan dugaan-dugaan dan penelitian-penelitian yang sifatnya ya tidak bisa diteliti. Anak ini tak ikuti dari hamil, tak kayak expose ini terus akan timbul apakah timbul leukemia, dan langsung gelem diteliti kayak ngono kan? Ya betul dok, betul. Jadi misalnya faktor-faktor lingkungan ya, contohnya misalnya di Moskow tahun berapa itu anak-anak yang terpapar oleh produk dari pestisida maupun produk dari minyak bumi itu mengalami 5 kali lipat resiko untuk terjadinya leukemia katanya. Itu satu. Yang kedua misalnya faktor radiasi. Jadi setelah kejadian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu ternyata di sekitar lingkungan itu banyak sekali atau meningkatnya resiko kejadian dari leukemia, misalnya seperti itu. Oh, seperti itu ya dok. Terus ada misalnya ibu-ibu yang mengkonsumsi marijuana itu kayak narkotik ya. Iya. Selama kehamilannya itu mempunyai 2 kali resiko lebih tinggi anaknya timbul leukemia dibanding yang tidak. Oh, seperti itu. Jadi banyak sekali. Terus faktor genetik, apakah faktor genetik misalnya orang tuanya leukemia ke anaknya, itu juga kita juga belum bisa menjawab dengan pasti. Ya, belum ada laporannya. Kalau di masyarakat itu kan, nah ini kalau orang tuanya ini kena leukemia, ini anaknya ini salah satu anaknya ini pasti kena ini. Berarti tidak seperti itu sebenarnya ya dok ya? Tidak bisa ditentukan itu. Kok arep duwe mantu terus bapak leukemia gak usah kok kayak ngono ya. Tapi apakah faktor genetik faktor genetik itu berperan ya, masih ada perannya, cuman signifikannya yang kita nggak bisa ibarat prosentasenya ini kecil gitu ya dok ya, masih ada kemungkinan tetapi kecil, jumlah kecil. Beda dengan sing kelainan kayak hemofili. Hemofili pasti betul. Dia itu sudah diketahui bahwa memang sama-sama kelainan darahnya, cuman hemofili kan enak. Oh ini X-linked, jadi dia menempel, gennya itu menempel di gen, jadi dia itu pasti diturunkan nanti. Nah ini enggak, ini penyakit yang agak aneh juga. Agak aneh gitu ya dok. Tapi semua kanker kan begitu, ya kan, semua kanker ya kan. Tidak diketahui ya faktor genetiknya benar apa enggak. Cuman seperti apa ya, asumsi dari masyarakat kan seperti itu ya dok. Iya sih. Wah ini kalau ibunya atau ayahnya ini kena kanker nih, anaknya nih jangan-jangan kemungkinan nanti kena juga. Resikonya lebih besar daripada yang normal. Iya. Ya mungkin juga. Kemungkinan itu pasti ada ya dok ya, tapi belum, intinya tidak semua seperti itu ya. Nah mengenai leukemia nih dok, ini kan pasti ibu-ibu baru, moms baru, ini kan pasti khawatir sekali dok. Kira-kira ini deteksi dini leukemia pada anak itu seperti apa dok? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa
kalau kita melakukan suatu deteksi dini berarti kita harus mengaitkan pada gejala-gejala awal yang timbul pada leukemia tadi ya. Terutama adalah ada tadi 4P ditambah 1A anemi tadi ya. 4P mulai dari anak sering panas tapi tidak jelas penyebabnya apa, kok anaknya kok sering infeksi, penyebabnya apa, misalnya sering panas itu ya, dikaitkan dengan seringnya dia infeksi. Kedua, adanya perdarahan tadi ya, misalnya wah anak kok mimisan terus, kok sering berdarah gusik, sikat gigi sebentar dia habis berdarah misalnya gitu. Terus timbul loh banyak sekali lebam-lebam, itu semua berkaitan dengan P2-nya ya, perdarahan tadi ya, ada lebam-lebam di kulit dan itu berganti-ganti dari kaki kiri, kaki kanan, misalnya seperti itu. Terus ada lagi sing pembesaran organ, kok ada ketok buncit, wetenge ini kan? Ya betul, iya dok. Ya, terus badannya kok kurus, perutnya noleh aja yang besar. Ya. Gitu. Jadi itu pembesaran organ, terutama organ liver sama organ limfo ya, kalau bahasa Jawa ini limfo. Terus itu tambah lagi loh. Kalau misalnya kok kelihatan di lehernya ada banyak benjolan kan ya. Iya, itu kan betul. kelenjar getah bening yang ada di situ juga ikut besar. Di samping itu ada di ketiak sama di selangkangan itu ya, di daerah situ. Terus satunya ada anak sering mengeluh nyeri yang tidak tahu di mana lokasinya, di mana artinya nyerinya tidak jelas, bisa digambarkan gitu. Digambarkan. Berpindah-pindah gitu ya, misalnya orang kena ketusuk duri kan jelas itu. Jelas itu dok kono, ini tidak di seperti tidak itu. bisa. Tapi tahu daerah situ saya itu nyeri. Terus beberapa minggu nyeri berpindah lagi di tempat lain, misalnya nyeri seperti itu. Terus tambah satu lagi yang gejala dari anemi tadi yang 4P 1A berarti. Gejala anemi itu karena sel darah merahnya sangat berkurang sehingga timbul gejala anemi, misalnya anaknya pucat, anaknya lemas, ya tidak mau makan. Ya, seperti itu. Terus intinya tidak aktif kayak gitu ya dok. Nah, kira-kira ini apakah mengganggu tumbuh kembang, ada pengaruhnya nggak dok sama tumbuh kembang atau perkembangan anak gitu dok? Ini sangat berpengaruh ini. Dari gejala awal, dari definisi awal sebenarnya ada satu tambahan bahwa dengan gejala itu dia akan mempengaruhi misalnya tumbuh kembangnya, terutama adalah dari segi bicara speech delay kayak gitu dok. Ya, ada itu. Terus otomatis ya anak dengan gejala misalnya sering berdarahan, sering bolos sekolah nantinya, bukan bolos, dia yang sering izin, terus dengan adanya pucat, lemes, ya otomatis tumbuh kembangnya akan sangat-sangat terganggu ya kalau dibanding dengan anak sing sehat. Iya betul. Belum lagi nanti kalau leukemia ini sudah menyerang ke sistem saraf pusat atau di otak, ya otomatis itu akan sangat mempengaruhi skill dari anak, tumbuh kembang dari anak yang terserang ini ya. Ya dok. Nah, apabila seperti yang dengan dokter jelaskan tadi 4P 1A, apabila ada tanda-tanda seperti itu, ini kira-kira ini moms ini akan bertanya-tanya, kalau dijumpai tanda-tanda seperti yang dokter Agung bilang seperti itu, nah ini saya harus gimana gitu dok? Penanganannya seperti apa gitu dok? Ya. Jadi kalau sekarang dengan dunia dalam genggaman dengan internet ya, internet itu kan kayak Betul. dunia dalam genggaman gitu ya. Genggaman, orang betul. akan banyak, pasti tahap awal mereka akan browsing kemana-mana. Betul, Mbak Google istilahnya seperti itu ya dok. Tanya sama Mbak Google pasti. Nah, yang penting kalau ada gejala-gejala seperti itu dari 4P 1A, anemi, terutama anemi, terus yang itu, aja bawa kontrol aja. Kita lakukan screening, kita lihat bentuk maupun fungsi dari sel darah anak itu namanya kita lakukan hapusan darah tepi. Nanti kita lihat darah tepinya, kita lakukan bagaimana sih bentuknya, apakah ada sel-sel muda di situ. Kalau itu iya, oke, ada, dilanjutkan lagi nanti ke pemeriksaan sum-sum tulang. Jadi seperti diambil itu. Pabrik sel darahnya itu kita periksa, itu benar nggak pabriknya ini menyimpang. Kalau memang iya menyimpang, iya itu tanda sel, ya udah nanti dilakukan terapi berikutnya. Tetapi pengambilan sel pemeriksaan sum-sum tulang, ya, sum-sum tulang itu tidak bisa dilakukan di Tulungagung. Nanti kita harus kirim ke minimal di Surabaya atau Malang. Di rumah sakit dokter ahlinya kita kirim ke ahlinya di sana. Ya betul. Atau mungkin di RSSA Kerujukannya ke sana. Ya betul. Seperti itu. Tapi yang bisa dilakukan di sini itu hanya sampai di pemeriksaan darah tepinya.
Hapusan darah tepi. Ya, hapusan darah seperti tepi. Yang itu kita bisa lakukan di sini. Ya. Itu screening sangat awal sekali. Screening awal. Kira-kira pesan apa yang bisa Dokter Agung sampaikan bagi para pejuang leukemia? Ya, ini saya anggap ya penting juga ya, kita anggap penting karena para penderita leukemia itu kalau sudah didiagnosa, oh ya, anak ibu ini atau anak bapak ini mengalami leukemia, orang akan stres, dia sudah ngalah-ngalahi kata kiamat aja, gue stres ya gitu loh. Jadi itu akan sangat tekanan yang sangat berat sekali baik pada anaknya maupun pada orang tuanya atau keluarganya ya. Betul, Dok. Nah, untuk mengatasi hal itu ya sudah kita lakukan pendekatan gitu ya, untuk melakukan edukasi untuk pada mereka supaya timbul lagi semangat untuk sembuh. Jadi pertama kali kalau pada para pejuang leukemia yang dikatakan kalau memasuki bangsa leukemia itu kayak menakutkan, menakutkan gitu ya, dianggap seperti jalma moro jalma mati itu. Ya memang kenyataannya seperti itu sih. Cuman ada banyak yang bisa sembuh ya. Jadi untuk mencapai tahap sembuh itu diperlukan semangat yang sangat luar biasa untuk baik dari orang tua maupun dari anaknya sendiri ya. Jadi harus punya semangat untuk bisa sembuh. Mau sembuh ya, intinya seperti mau sembuh, mau sehat kembali. Yang kedua adalah harus diikuti protokol-protokol pengobatannya. Karena ini pengobatannya tidak jangka seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, enggak loh ini. Hampir setahun mungkin bisa ini. Setahun. Berkelanjutan sangat panjang pengobatannya. Dari sekian kasus itu saya punya kebetulan anaknya teman saya sendiri. Itu sembuh. Bisa sembuh total ya, Dok? Dinyatakan sembuh ya, Dok? Saya kira mungkin sudah lulus sarjana zaman tahun 2000-an waktu 2008. Luar itu teman biasa. saya, anaknya sudah didiagnosa leukemia. Dia waktu itu mungkin pembiayaan tidak seperti sekarang ya. Sekarang kan BPJS sudah sangat luas mengcovernya. Zaman dia tidak seperti itu zaman dulu. Mandiri, Dok, dulu ya, Dok? Ya, banyak itu. Itu dia sampai jual rumah satu untuk biaya anak, tapi sembuh. Alhamdulillah, perjuangan yang tidak sia-sia ya, Dok ya. Kan kita bisa lihat bahwa dengan menjual rumah segala macam itu semangatnya mereka untuk sembuh luar biasa berarti kan. Betul. Tapi kenyataannya untuk bisa sembuh juga. Tinggi sekali. Sembuh juga. Nah, untuk sekarang ini dari Dokter Agung tadi bilang sedikit banyak BPJS sudah bisa mengcover ya, Dok. Ya. Untungnya untuk saat ini. Betul. Itu obatnya enggak murah, obat itu gila banget. Tapi itu di cover. Harus berterima kasih. Jadi memang bagi pejuang leukemia tidak boleh patah semangat. Ya, jangan patah semangat, jangan down. Harus berkemauan untuk sembuh. Betul. Dan kebetulan untuk zaman sekarang yang dunia dalam genggaman, istilahnya seperti itu ya, Dok. Nah, untuk asuransi seperti BPJS pun sudah bisa mengcover, jadi sedikit banyak sudah banyak sekali banyak terbantu lah masyarakat terbantu dari program-program seperti itu ya, Dok. Ya. Luar biasa. Sobat Prima, setelah kita mendengar penjelasan dari Dokter Agung, kalau apabila Sobat Prima putra-putrinya mungkin khawatir dengan keadaan leukemia dengan gejala-gejala mungkin yang mirip. Nah, Sobat Prima bisa berkonsultasi dengan Dr. Agung Nugroho Widi, bisa melalui Poli Anak di Rumah Sakit Umum Prima Medika Tulungagung. Bagi Sobat Prima yang ingin langsung berkonsultasi dengan Dr. Agung Nugroho Widi, spesialis anak, bisa langsung ke Poli Anak Rumah Sakit Umum Prima Medika. Untuk jadwalnya, Senin sampai Kamis pukul 11 pagi sampai selesai. Untuk hari Jumat, jam 8 sampai jam 9 pagi. Baiklah Sobat Prima, kita sudah tiba di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih Dr. Agung Nugroho Widi atas kedatangannya, sudah mau berbagi dengan kami. Terima kasih, sampai bertemu di podcast Prima selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bincang Prima, saya mau sehat.